Terima kasih atas kesediaannya Pak Menteri. Jadi untuk wawancara kali ini seperti kita tahu ini kan kita sudah tiba di penghujung pemerintahan Pak Jokowi. Dan tentu dalam 2 periode pemerintahannya itu ada capaian yang begitu banyak dicapai oleh pemerintah dan begitu juga ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih belum selesai gitu ya. Nah, kira-kira mungkin dari Pak Menteri bisa menjelaskan sudah sejauh apa progres dari reformasi birokrasi. Karena kalau kita melihat ke belakang di era Pak SBY kalau tidak salah itu sempat ada target untuk di tahun-tahun ini itu pemerintahan sudah berkelas dunia gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, dielaborasi capaiannya dan Ya, kemudian tantangannya seperti apa sih yang dihadapi selama ini gitu. ya, baik, makasih. Jadi di periode Pak Jokowi di ujung ini ada banyak soal-soal dasar yang menjadi landasan penting untuk di masa yang akan datang. Nah, kebetulan saya sendiri di ujung masuk ini di 2 tahun terakhir. Pertama tentu terkait dengan SDM birokrasi. SDM birokrasi ini penting karena birokrasi itu menjadi engine ya, engine dari negara. Bayangkan kalau engine-nya ini tidak berjalan dengan baik, maka akselerasi dari pelayanan publik tentu akan terganggu. Oleh karena itu, terkait dengan SDM aparatur ini menjadi penting. Maka transformasi birokrasi salah satu terkait dengan SDM birokrasi, yaitu ASN. Nah, kita mulai perbaiki dengan serius soal mulai rekrutmen SDM, ASN. Sekarang pemerintah melakukan pembenahan yang sangat serius terhadap sistem rekrutmen ASN. Mulai dari formasinya, mulai dari sistemnya. Sistemnya sekarang ini dengan pemerintah diperbagi sangat serius dengan menempatkan kamera face recognition sejak pendaftaran maupun di pengerjaan soal. Karena di tahun kemarin masih ada 2 joki lolos. Jadi waktu ngerjakan soal ke toilet, ternyata yang masuk orang yang berbeda. Nah, kita perbaiki semua. Ternyata dengan perbaikan sistem rekrutmen, karena ingin kita perbaiki sebagaimana negara-negara maju melakukan rekrutmen itu, ternyata dampaknya sangat besar. Jadi dengan perbaikan rekrutmen ini, karena kita sadar betul bahwa pemerintah ingin mendapatkan SDM yang ke depan kompetitif, kemudian mereka juga siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Sekarang tidak ada lagi istilah orang dalam, karena begitu mengerjakan soal mereka, itu real time langsung bisa dilihat orang tuanya di luar. Maka sekarang yang tes untuk ini bukan hanya PNS yang akan bekerja bagi pemerintah saja, termasuk KPK juga tes di tempat kami. Begitu juga untuk diplomat juga tes di tempat kami, begitu juga untuk kejaksaan juga ikut tes di tempat kami. Nah, ternyata dengan sistem tes yang transparan ini justru menarik perhatian bagi talenta-talenta muda fresh graduate untuk ikut tes pada tahun ini. Nah, dari formasi tahun ini yang ikut tes tahun ini 4 juta. Dari formasi 249 ribuan, sekarang yang daftar hampir 4 juta. Artinya saya melihat di sini banyak sekali anak-anak muda fresh graduate yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, yang mereka ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena memang tahun ini salah satunya yang kita rekrut adalah anak-anak fresh graduate dari talenta-talenta digital, bahkan yang persiapan ke IKN, anak-anak yang multitasking kita rekrut pada tahun ini. Nah, khusus untuk IKN itu ada formasi tahun ini kurang lebih 60 ribu ya, 60 ribu formasi di IKN. Jadi tahun ini kurang lebih akan ada 60. Nah, kita berikan afirmasi untuk putra-putri Kalimantan. Untuk putra-putri Kalimantan 5%. Sehingga arahan Presiden ini kurang lebih dari 2.000 orang nanti putra-putri Kalimantan akan mendapatkan afirmasi di sistem rekrutmen yang baru. Nah, intinya dengan sistem yang lebih transparan, terbuka, ternyata harapan anak-anak muda itu tumbuh untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari sini kami yakin dan optimis birokrasi ke depan akan jauh lebih cepat melayani dan targetnya mereka bangga melayani bangsa. Tentu ini harus diimbangi dengan diklat-diklat yang juga berubah. Nggak bisa lagi diklat-diklat ASN klasikal seperti kemarin. Maka experience learning di diklatnya ini juga didesain, termasuk juga untuk widya iswaranya.
Dulu ini Widya Iswara biasanya pensiunan, jadi Widya Iswara didiklat-diklat di kementerian. Nah, bukan berarti pensiunan tidak baik. Nah, sekarang amat sangat selektif. Widya Wiswara Utama ini sekarang sangat selektif dari para pensiunan ini, terutama yang dianggap kurang produktif. Kenapa ini penting? Supaya ini kalau dihuni banyak orang-orang tua di diklat-diklat ASN kita ini, sebagian nggak semuanya, lebih banyak cerita masa lalu dibanding masa depan. Karena banyak orang yang sepuh-sepuh tadi. Maka sekarang kita rombak atasan presiden, sekarang yang justru karir dari bawah dan orang-orang muda kita ajak untuk mengisi diklat-diklat, termasuk khususnya adalah mendorong tidak lagi di kelas, tapi mereka lebih experience. Yang kedua, tentu salah satu yang kunci penting adalah transformasi tata kelola berbasis digital. Kami telah bertemu dengan banyak tokoh di berbagai negara, menindaklanjuti arahan Pak Presiden, bagaimana mendorong transformasi digital ini berbasis tata kelola yang transparan, inklusif, dan juga partisipatif. Ada beberapa hal yang penting selama ini masih muncul bahwa digitalisasi itu identik dengan aplikasi. Maka banyaknya aplikasi dalam rangka membangun inovasi itu justru sebagian tidak menyelesaikan masalah. Karena setiap inovasi harus melahirkan aplikasi. Nah, Presiden telah memberikan arahan tidak boleh lagi ada aplikasi-aplikasi baru, kecuali mengintegrasikan aplikasi yang ada. Ini menurut kami adalah sangat penting karena lahirnya Perpres 95 dan kemudian Perpres 82. Nah, selama ini digitalisasi itu memunculkan banyak sekali aplikasi yang kadang tidak terhubung. Oleh karena itu yang paling dasar tahun ini adalah arsitektur SPBI pemerintah telah ditetapkan oleh Presiden dan ini selaras dengan arsitektur yang ada di dunia. Yaitu kita fokus ke digital ID, kemudian yang kedua adalah fokus ke data exchange, dan yang ketiga adalah digital payment. Kenapa ini menjadi kunci? Karena konsolidasi birokrasi, program-program sosial, bantuan pemerintah, kuncinya adalah di digital ID ini. Nah, mudah-mudahan dengan fondasi dasar yang telah kita kerjakan ini, ke depan akan bisa terus dilanjutkan. Ini baru awal ya. Yang kedua tentu terkait dengan berbagai pemangkasan proses bisnis, birokrasi yang terus kita kerjakan. Jabatan fungsional telah banyak lahir, kemudian banyak kita pangkas berbagai proses bisnis yang panjang. Klasifikasi jabatan juga kita pangkas dari 3.414 sekarang menjadi 3 klasifikasi saja. Sehingga ini memudahkan ASN untuk berkarir dan berbagai kebijakan lain yang sudah kita buat di pemerintah. Oke. Kembali yang pertama Pak, tadi Bapak Aswar sudah menyinggung bahwa birokrasi itu engine ya Pak. Iya. Artinya di sisi lain juga dibutuhkan perhatian pada kapasitas SDM itu. Dan juga sistem reward and punishment-nya, termasuk promosi dan lain-lain. Sejauh mana proses untuk bisa meningkatkan kapasitas itu? Kaitan tadi engine. Iya, memang tantangan dinamika di luar birokrasi sekarang sangat dinamis. Oleh karena itu pemerintah Pak Jokowi di era Pak Jokowi ini memperbaiki sistem seleksinya, sistem penerimaannya, sistem rekrutmennya. Pada saat yang sama kita beri ruang yang lebih lincah, yang lebih cepat agar birokrasi bisa meningkatkan kapasitasnya. Kalau dulu CASN itu setelah 2 tahun baru mereka boleh melanjutkan studi. Nah, sekarang telah kita pangkas. Tidak harus menunggu 2 tahun. Sejak dia menjadi CASN, diterima, dia boleh mau sekolah, mau kuliah lagi. Supaya karir dan kualitas mereka jauh lebih bagus. Bagaimana dengan ASN yang sudah ada, sudah lama? Itu harus ada berkala juga pelatihan untuk peningkatan kapasitas? Oleh karena itu maka ini memang tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Karena sebagiannya terrekrutkan dari proses yang panjang, yang lama. Namun sekarang diklat-diklatnya sudah juga kita robah, tidak lagi klasikal, tapi juga lebih experience learning. Sehingga mereka tidak terjebak hanya di kelas-kelas saja. Program Merdeka Belajar ini juga menjadi bagian yang mendorong ASN supaya lebih lincah dan lebih cepat.
Nah, sistem smart ASN sekarang juga sudah kita bangun. Dari ribuan aplikasi sekarang masuk ke dalam aplikasi smart ASN. Memang Indonesia ini sangat luas. Ini kita bicara kadang baru pemerintah, kementerian, lembaga. Belum bicara provinsi, belum bicara kabupaten kota. Begitu bicara kabupaten kota, belum bicara kabupaten kota yang di Jawa, di Sumatera, di Maluku, Papua, dan yang ini membutuhkan perhatian yang serius untuk wilayah tertentu karena memang perlu ada percepatan. Iya, kita mencatat dari laporan Ombudsman kalau nggak salah, dari sisi aspek pelayanan publik itu masih banyak laporan kepada Pemda ya. Itu kan artinya menandakan bahwa ada ya SDM yang belum setara ya Pak ya, antara pusat dengan Pemda. Belum sufisi lah dalam kaitan reformasi birokrasi ini ya Pak. Jadi kita pemerintah terus mendorong, termasuk sistem akuntabilitas kinerja di kabupaten kota terus kita dorong. Memang ini membutuhkan satu leadership ya. Setiap daerah kan punya leadership yang dipilih oleh publik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Maka ini membutuhkan kerja keras kita dari pusat sampai daerah untuk mendorong pemahaman dan mendorong reformasi birokrasi ini bisa berjalan sebagaimana target dan cita-cita yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu maka digitalisasi menjadi bagian ya, digitalisasi. Dan kita telah berikan arahan ke daerah-daerah bahwa digitalisasi birokrasi itu bukan pembuatan aplikasi, tapi indikator-indikator kinerjanya, targetnya kita ke depan bisa terus meningkat. Oleh karena itu maka reformasi birokrasi selama ini kan hanya dinilai di 8 area perubahan. Maka kami sekarang mendorong apa yang disebut dengan, sesuai dengan arahan Presiden namanya reformasi birokrasi berdampak. Nah, apa itu reformasi birokrasi berdampak yang sekarang menjadi tools penting untuk penilaian nilai reformasi birokrasi. Nah, nilai reformasi birokrasi penting bagi kementerian lembaga karena itu terkait dengan tunjangan kinerja. Kalau nilai RB-nya bagus, untuk nilai tertentu di atas 85, mereka tukinya bisa sampai 100%. Nah, kita sekarang dorong apa yang disebut dengan reformasi birokrasi berdampak, sebagaimana arahan Presiden, salah satunya indikatornya adalah penurunan angka kemiskinan. Maka variabel penilaian indikator ini menjadi penting. Karena banyak sekali sekarang kesibukan birokrasi ini, tapi kadang tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan tadi. Maka penilaian award sekarang, penghargaan ke daerah, langsung kita cek pertama akuntabilitasnya. Sistemnya di BPK sudah WTP belum? Yang kedua di samping yang lain-lain, kemiskinannya turun berapa? Meskipun bagus ini acaranya atau bukan kertasnya laporan bagus, tapi kemiskinannya naik, pasti mereka akan turun nilainya. Jadi kemiskinan menjadi indikator utama. Yang kedua adalah investasi. Kemudian yang ketiga adalah belanja produk dalam negeri dan penanganan inflasi. Jadi itu otomatis memaksa mereka untuk bekerja di area-area itu kan, area-area yang penting. Yang keempat adalah digitalisasi administrasi pemerintah. Jadi ini adalah tools penting untuk penghargaan dan penilaian yang sekarang didorong oleh pemerintah. Nah, jika tidak, ini kita akan terjebak kepada kesibukan birokrasi, kesibukan administrasi, tetapi dampaknya tadi tidak didapatkan. Padahal ujung dari kesibukan birokrasi adalah mendorong masyarakat yang sejahtera, investasi yang tumbuh, tentu membutuhkan sistem yang efisien, salah satunya adalah dengan digitalisasi. Oke. Nah, kita bergeser sedikit masih soal SDM ini Pak, kaitan dengan honorer, karena ada target untuk selesai tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan juga progresnya dari, itu problem lama ya Pak, dari pemerintahan sebelumnya. Iya. Nah, sejauh ini akankah target tahun ini selesai? Atau jadi memang soal honorer ini banyak sekali terkait dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota yang dahulu direkrut untuk percepatan pencapaian visi misi kepala daerah dan seterusnya. Sebagian rekrutmennya ada yang benar dengan kualifikasi yang benar dan baik, tetapi ada juga sebagian sumber rekrutmennya dulu prosesnya kurang benar dan SDM-nya juga tidak seperti yang diharapkan sebagaimana kualifikasi itu. Nah, walhasil sekarang ketika kami masuk ini totalnya ada 2,3 juta yang ada di database BKN.
Maka kami sekarang fokus bersama DPR di Komisi 2 menyelesaikan yang ada 2,3 juta tadi. Nah, sekarang tersisa 1,7 juta yang tahun ini akan kita selesaikan. Nah, 1,7 juta ini prosesnya sampai Desember, yang ada di database DBK ini yang akan prioritas akan kita selesaikan. 1,7 juta. Dan kemarin formasi ini telah kita berikan ke daerah-daerah, tetapi dari 1,7 juta tadi, daerah yang mengajukan formasi ke kami kurang lebih 1,2 juta. Kenapa sebagian mereka tidak usulkan? Karena sebagian kemampuan keuangan daerahnya melampaui undang-undang HKBD yang 30%. Nah, oleh karena itu kita beri solusi. Maka ada nanti mereka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Bagi Pemda yang anggarannya cukup dan kualifikasi P3K-nya ini memang sesuai dengan harapan, mereka bisa masuk ke P3K penuh waktu. Bagi daerah yang anggarannya terbatas, mereka tetap bisa seperti sekarang, mereka menjadi P3K paruh waktu. Sehingga tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada penurunan pendapatan bagi mereka yang ada sekarang, dan mereka tetap bisa bekerja. Ini skema penyelesaian pemerintah, karena kalau tahun ini tidak diambil keputusan, maka akan ada PHK massal, karena statusnya hanya PNS dan P3K. Nah, atas saran Presiden, ini kita selesaikan, terutama yang masuk sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya, jadi targetnya tetap optimis bisa selesai semua tahun ini ya. Melalui rekrutmen sampai akhir tahun nanti ya Pak? Jadi bukan rekrutmen, menyelesaikan data yang ada di BKN kurang lebih 1,7 juta non-ASN tadi. Tentu prioritasnya 2, yaitu untuk mereka yang di kesehatan, mereka yang di pendidikan. Kita geser lagi nih Pak, tadi sempat nyinggung yang poin kedua itu soal digital government. Nah, dan ada aplikasi GovTech juga. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu kan juga dinantikan oleh masyarakat untuk memudahkan mereka. Kalau digitalisasinya benar dibarengi dengan proses bisnis, pasti pelayanannya akan lebih cepat, transparan, dan ada pengurangan orang. Betul. Ini masalahnya, ada banyak program digitalisasi, orangnya terus nambah, gedungnya nambah. Nah, kita udah cek, kita udah praktekkan yang di BKN. BKN ini proses bisnis terkait dengan pegawaian, kita pangkas. Misalnya layanan kepegawaian dari 14 tahap menjadi 2 tahap. Kemudian dengan sistem digital. Apa yang terjadi? Beberapa lantai di kantor BKN kosong. Dari 500 tinggal 50 orang. Karena sistemnya lebih cepat, dipangkas layanan-layanan ini. Begitu juga layanan kenaikan pangkat dari 8 tahap sekarang tinggal 2 tahap. Dan ini terasa. Begitu juga pengisian angka kredit DUPAT. Dulu dosen, guru, wah itu ribet sekali. Harus cuti setahun bisa 5 hari, ngisi angka kredit. Nah sekarang udah kita pangkas berupa butir-butir kegiatan ini. Kadang kinerja ASN ini kadang mestinya dia melayani masyarakat, tapi dia sibuk untuk pengisian administrasi. Dan ini sudah banyak kita pangkas. Nah oleh karena itu maka pengintegrasian sistem itu menjadi penting. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, kita lihat ini hampir semua negara bicara digitalisasi. Tapi kadang arsitektur dan sistemnya itu tidak terintegrasi dan tidak segera berdampak untuk rakyat. Maka kita lihat ini, ternyata ada 20 negara dengan sistem SPBE, sistem pemerintah berbasis elektroniknya paling bagus. Ternyata kalau SPBE-nya bagus atau e-government-nya bagus, nomor 1 indeks persepsi korupsinya pasti bagus. Ya, rule of law index-nya bagus. Indeks kebahagiaannya bagus. Indeks investasinya pasti bagus. Ini negara-negara ini. Seperti Korea Selatan, Denmark, kemudian yang paling dekat dengan kita Singapura, Finlandia, dan lain-lain, ada 20. Nanti saya kasih bahannya. Nah, dari sini kemudian pelajarannya sama ini. Di Inggris dan beberapa negara, dulu mereka ada ribuan aplikasi. Nah, sekarang dia dimasukkan ke dalam satu portal. Nah, ternyata mereka juga mengalami kesulitan di awalnya. Karena masing-masing kementerian
negara bagian ini merasa punya sistem yang udah bagus. Nah, top semua. Sama dengan di kita. Di kementerian, di daerah-daerah, ini punya ahli IT yang menurut mereka ini kecap nomor 1 ABC semua ini. Yang top semua ini. Yeah. Walhasil, tim yang membersamai kementerian lembaga yang top-top ini, kemudian bukan memudahkan untuk diintegrasikan, tapi mereka justru kadang sebagian sulit untuk disambungkan. Nah, belajar dari sini, ternyata untuk menyatukan itu mereka punya namanya GovTech, punya government technology, untuk memaksa menstandarisasi sistem-sistem yang ada di pemerintah. Nah, misalnya di Inggris punya GDS, di Singapura punya GovTech Singapura dan lain-lain. Nah, belajar dari seluruh negara yang sedang bekerja ini, maka kemudian Presiden memutuskan membuat GovTech Indonesia. Namanya diberi nama INA Digital. Nah, untuk menuju ke sini ini tentu ini merupakan proses yang panjang dan ini menjadi titik penting bagi Indonesia untuk bangkit agar kita segera mengejar ketertinggalan itu. Sampai proses ini luar biasanya adalah 2022 sampai 2024 ranking Electronic Government Service kita naik 13 peringkat di dunia. Jadi cukup tinggi. Dan periode presiden ini, Pak Jokowi mulai di 2018 ini, kita naik peringkat 43 peringkat. Jadi cukup signifikan. Nah, apa yang dikerjakan oleh GovTech tadi, ini kan kantor-kantornya nggak bisa menggaji ahli IT secara business to business. Karena kita punya ketentuan dan prosedur penggajiannya seperti ASN. Sementara talenta digital itu melampaui ASN gajinya. Maka dengan GovTech ini dengan standar gaji tertentu yang ditetapkan oleh BPKP, sekarang direkrut talenta-talenta digital Indonesia, kurang lebih 500 orang yang sedang mengerjakan pengintegrasian sistem layanan tadi. Nah, sistem layanan ini sekarang masih fokus di 9 layanan prioritas. Belum semua. Nah, selama ini kita untuk menuju ke urusan KTP, KK, itu kita masih manual karena harus pakai operator siak, tidak bisa langsung dari HP mengalir sebagaimana kita mengurus perizinan di perbankan atau layanan yang lain. Nah, kita sekarang alhamdulillah dengan proses yang panjang, rapat lebih dari 50 kali, kita bisa selesaikan terkait dengan digital ID. Digital ID kita dengan secara online. Nah, layanan ini sedang berjalan. Di bulan September ini baru rilis terbatas. Untuk 10.000 sampai 40.000 pengguna. Kenapa rilis terbatas? Ini mengikuti industri digital yang sekarang trennya melakukan rilisnya terbatas dulu. Kenapa terbatas? Supaya feedbacknya cepat kita urai. Kalau langsung di launching besar, nanti ada kemacetan karena bandwidth dan seterusnya, dan kita tidak bisa memfollow up setiap komplain masalah, tentu ini kadang justru menjadi tidak positif. Nah, maka dengan rilis terbatas ini, setiap komplain masalah langsung dijadikan masukan untuk kita atasi. Nanti 10.000, 40.000, nanti kita tambah lagi. Besar. Nah, dengan demikian nanti case by case ini akan menyempurnakan layanan ini. Nah, siapa saja yang mengerjakan ini, tentu ini terorkestrasi dengan beberapa kementerian lembaga. Salah satunya adalah Kemendagri. Kemendagri terkait dengan basis data induk, kemudian Kominfo yang ngurus portal nasionalnya, BSSN yang mengurus keamanan datanya. Jadi sebelum dicek kemarin di stress test, kalau ada gangguan sini masuk nggak, terganggu nggak? Kalau ini seperti apa? Keamanan datanya. Karena keamanan data ini menjadi sangat penting, itu disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian juga dengan Bappenas dan juga kementerian lembaga yang lainnya. Termasuk layanannya nanti pasti diperbanyak lagi ya, Pak. Jadi tidak hanya penggunanya kan ya. Ya, kita fokus sekarang di 9 layanan. Ini pun kita stress test, kita uji coba dulu. Kita uji coba dulu sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan digital. Nah, dari sini kemudian nanti diperluas lagi, kemudian layanannya nanti akan diperlebar. Kalau kita bicara secara umum lagi nih Pak, dan melihat ke depan, kan ini tinggal tersisa beberapa hari lagi. Tentu sudah ada catatan-catatan soal pekerjaan rumah yang harus mungkin diprioritaskan oleh pemerintah mendatang. Nah, kira-kira
selain digital tadi, Pak, kira ada apa ya supaya bisa berkelanjutan nanti? Ya. Jadi tentu nomor satu adalah tata kelola. Ini menjadi PR kita semua. Tata kelola pemerintahan, tentu digitalisasi menjadi instrumen supaya lebih lincah. Jadi tata kelola. Yang berikutnya adalah terkait pengelolaan SDM meliputi talent pool, karir ASN, kemudian manajemen talenta. Yang ini dengan undang-undang ASN yang baru dan RPP, ini ke depan ini bisa dilanjutkan dalam rangka mendorong birokrasi yang berkelas dunia tadi. Tentu yang berikutnya adalah pengintegrasian sistem layanan. Pengintegrasian sistem layanan ini menjadi penting di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ada satu kabupaten yang dulu aplikasinya lebih dari 100, sekarang tinggal 20 aplikasi, bahkan sebagian tinggal 9 aplikasi. Saya kira keren, sehingga ada satu portal layanan, mereka tinggal masuk untuk mendapatkan banyak layanan. Digitalisasi birokrasi, transformasi digital birokrasi ini bukan soal teknologi. Ini soal goodwill. Ini soal leadership dari suatu negara. Negara yang keras untuk menerapkan ini, pasti mereka berhasil. Karena rata-rata di berbagai negara, kementerian lembaga dan negara bagian, mereka nggak mau diintegrasikan. Susah sekali. Tapi dengan kepemimpinan yang kuat, akhirnya mereka sukses. Dan transformasi digital secara nyata ditulis di situ, di dalam Astacita 7 itu. Dari sini kami yakin bahwa apa yang telah dikerjakan sekarang ini menjadi fondasi penting untuk dilanjutkan beliau di masa yang akan datang. Bahkan di rapat-rapat kabinet terkait dengan digitalisasi, beliau oleh Presiden Jokowi diajak Presiden terpilih untuk bersama-sama. Dari sini kami melihat, bahkan tim transisi kemarin telah berdiskusi mendalam dengan kami terkait dengan GovTech dan digitalisasi pemerintahan ini. Sehingga di sini menurut kami ini menjadi bagian penting dari pemerintahan ke depan yang saya optimis ini justru akan dilanjutkan dengan capaian-capaian yang lebih berdampak. Apa yang disiapkan oleh Kemenpan RB untuk tim transisi atau Pak Prabowo sendiri, Pak? Tapi Kemenpan RB telah memberikan berbagai masukan, saran yang diminta terkait dengan tata kelola, terkait dengan SDM, kelas jabatan. Jadi tentu mendorong tata kelola dengan sistem yang terintegrasi menjadi penting. Tapi kalau ini sistem pemerintah berbasis elektronik trennya terus bagus dikonsolidasi, kami kira capaiannya ke depan akan jauh lebih cepat ya. Jika koordinasi berbasis digital ini jalan. Karena contoh di India, karena digital ID-nya bagus, digital payment-nya jalan, dan data exchange-nya bekerja dengan baik, maka negara yang sangat besar itu target RPJMN-nya 47 tahun itu dicapai hanya dalam 7 tahun. Sehingga ini kami lihat ini menjadi komitmen yang penting bagi pemerintah dan mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan dengan sangat baik. Sebenarnya ada banyak PR dan Bapak tahu betul soal reformasi birokrasi dan progres-progresnya. Dan ya kita dapat info juga kalau nama Bapak jadi salah satu kandidat terkuat untuk kembali menjadi menteri, termasuk dari tim Prabowo. Bagaimana Bapak merespon itu? Wah, saya nggak tahu malah. saya belum tahu. Jadi saya kira belum bisa merespon ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong birokrasi berdampak. Jangan sampai kegiatan penanganan kemiskinan, tapi perjalanan dinasnya lebih 30% untuk studi banding penanganan kemiskinan. Dan ini Presiden meminta betul untuk wanti-wanti diingatkan ke daerah. Nah tentu nanti dengan sistem digital yang udah jalan, SIPD sekarang udah ada di Kemendagri, tapi ada kendala infrastruktur yang perlu diperbaiki sedikit. Kalau ini udah jalan, nanti udah kelihatan kayak mata air itu. Penganggaran di daerah yang benar, sama tidak benar, dan itu akan dikontrol sehingga mendorong bagaimana birokrasi berdampak. Saya kira itu. Tapi ketika kepercayaan itu diberikan kepada Bapak untuk mengabdi lagi kepada negara, kepada bangsa, kebutuhan
negara dan bangsa. Bapak siap? Ya, nanti kalau yang nanya presiden saya jawab. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Juga Terima ada kasih. progres, ada PR juga yang jadi kerjaan rumah ke depan, dan tentu itu jadi perhatian dari semua pihak termasuk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Terima kasih.